Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana anak-anakku, sehat? Hari ini kita akan belajar IPA. Nah, tematik pada kesempatan hari ini Ustadz akan menjelaskan terkait gaya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Ustadz Gatot Dwi Wahyono. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab gaya. Apa itu gaya? Nah, tentunya kita sudah pernah melakukan gaya. Contoh apa? Kalau mau difoto, kita selfie, ya, seseorang pasti bergaya. Ya, yang dimaksud pada kesempatan hari ini adalah bukan gaya ketika kita mau difoto atau action ya, tetapi tentang gaya yaitu pergerakan. Nah, baik. Standar kompetensi kita adalah mengenal gaya. Kompetensi dasarnya adalah memahami gaya dapat mengubah gerak benda, memahami gaya dapat mengubah bentuk benda, dan indikatornya ketercapaian bahwa siswa mampu menuliskan jenis-jenis gaya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan gaya dapat mengubah gerak benda. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan gaya dapat mengubah bentuk benda. Next. Pengertian gaya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi ketika kita menarik atau mendorong itu disebut gaya. Tarikan atau dorongan yang dikenakan pada suatu benda. Nah, itu namanya gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Nah, kalau anak laki-laki bermain sepak bola yang menendang bola, membuat kerajinan tanah liat, menangkap bola, nulis, dan banyak sekali. Sesuatu yang kita kerjakan itu sebenarnya tubuh kita sudah melakukan gaya. Next. Nah, jenis gaya otot ya. Kita menarik, mendorong itu kita menggunakan otot kita, otot seluruh tubuh kita. Gaya gesek, contoh kita berjalan ya. Kita gesekkan sepatu atau alas kaki kita dengan lantai, itu gaya gesek. Atau kita menulis itu gaya gesek ya, antara ujung pensil atau pulpen dengan kertas. Gaya magnet. Nah, tahu ya magnet. Itu gaya tarik atau menolak. Gaya gravitasi bumi. Nah, kenapa toh buah itu selalu kalau jatuh kok menuju ke bumi? Nah, kenapa kok nggak melayang ke atas? Nah, karena apa? Ada pengaruh gravitasi bumi. Terus gaya listrik, kenapa kita bisa berputar ketika saklar dinyalakan? Kenapa lampu bisa menyala? Kenapa komputer bisa hidup? Handphone kita menyala? Nah, itu karena dipengaruhi gaya listrik. Dan yang terakhir adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah contoh karet ya. Jadi bisa melar. Nah, karet itu adalah gaya pegas. Apalagi yang bisa molor plastisin ya, bisa atau banyak. Terus kemudian kalau tadi sudah jenis gaya, selanjutnya adalah alat pengukur gaya. Alat pengukur gaya yaitu dinamometer. Nah, dinamometer satuannya adalah Newton. Nah, kemudian pengaruh gaya terhadap benda. Satu, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ya, kayak kita membuat mainan dari tanah liat ya, kita bisa membentuk dari plastisin, kita bisa membentuk sesuatu dari itu karena ada gaya. Yang kedua, dapat mengubah arah benda. Contoh tadi kita bermain sepak bola, menendang bola. Kita bermain voli, bermain kasti, berenang, apalagi main kelereng ya, tolak peluru, memanah. Nah, itu adalah mengubah arah benda. Terus kemudian ada gaya yang dipengaruhi mempercepat gerak benda ya. Gaya dapat mempercepat gerak benda. Nah, kita mendorong ya. Kalau permukaannya datar dan sama menurun, kira-kira lebih ringan mana? Terus bendanya lebih bergerak mana? Nah, itu adalah mempercepat gerak benda. Ketika di bidang miring itu lebih cepat daripada kita di bidang datar. Nah, terus yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak jadi diam. Nah, diremnya
Jadi kita bisa mengubah jadi bola itu ketika menggelinding bergerak, terus kita berhentikan dengan tangan atau dengan kaki. Berarti dia menyebabkan benda yang awalnya bergerak bisa menjadi diam, ya, karena direm. Nah, kalau dalam air itu namanya ada gaya tekan. Nah, ketika seseorang mengangkat batu, biasanya akan merasa beban yang berat. Kenapa? Namun saat batu diletakkan dalam air kemudian diangkat, seolah-olah berat batu berkurang dan terasa lebih ringan. Karena apa? Karena ada gaya tekan air, ya. Jadi kita mengangkat benda sesuatu antara di udara sama di air itu lebih ringan di air. Terus yang kedua, tolakan ke atas dapat kita rasakan jika kita memasukkan gayung secara terbalik ke air. Makin dalam kita menekan gayung makin besar, gaya pula tolakan yang kita rasakan. Nah, itu karena ada gaya tekanan air. Nah, kemudian next ya. Nah, contoh posisi benda dalam air. Nah, ada 3 posisi. Yang pertama adalah mengapung. Bahasa Jawanya ngambang, ya. Yaitu jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi ketika kita ada air, kita masukkan dalam gelas, terus kita masukkan contoh pensil, bukan pensil ya, pensil, ataupun kertas, atau balon kecil. Nah, itu nanti kira-kira apa? Nah, ketika dia mengambang di atas, namanya itu mengapung. Berarti massa bendanya tadi lebih ringan daripada massa jenis air. Yang kedua adalah melayang, berarti antara dia tidak di permukaan, dia tidak di dasar, berarti di tengah-tengah. Namanya itu melayang ketika massa jenis benda tersebut sama dengan massa jenis air. Terus posisi yang ketiga yang C itu namanya tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Nah, baik, itu ya terkait gaya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mengajarkan tentang gaya pegas. Nah, tadi sudah disampaikan data sebelumnya bahwa gaya pegas itu adalah gaya yang dihubungkan dengan bisa memolorkan ya, atau dipengaruhi dengan tarikan. Tadi contoh kita membuat ketapel ya, ketapel, tahu ya ketapel, atau memanah itu pegas. Pir ya, ayo kita tarik terus lepaskan. Itu adalah gaya pegas. Nah, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan yaitu gaya pegas. Nah, gaya pegas itu dipengaruhi dengan kekuatan kita ya untuk menarik sesuatu karena benda yang bisa molor tadi. Nah, yaitu simulasi tentang ketapel hari ini. Nah, nanti akan Ustadz tontonkan setelah ini video tentang ketapel. Nah, tahu ya ketapel itu adalah kalau orang desa mengatakan pelintengan ya. Nah, kita lihat tutorial bagaimana kita bisa membuat ketapel. Nah, ketapel yang kita pelajari ini adalah yaitu bagaimana kita bisa menggunakan gaya pegas. Baik, kita putar ya videonya cara membuat ketapel.
tengahnya buat apa? Buat menali, sehingga pegas tali pensil pegas tersebut bisa ditali ya. Ketika ditarik tidak lepas. Ya, beda warna boleh, sama warna tali lagi ya, biar hampir kuat. Untuk pembelajaran ya. Jadi kalau dulu bisa digunakan untuk berburu burung di hutan atau di pekarangan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah jarang ya digunakan karena sudah ada senapan. Nah, itu ya terkait pembelajaran kita hari ini terkait gaya pegas. Nah, demikian ya dari Ustaz. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa chat Ustaz ya, di WA boleh. Nah, itu adalah cara untuk membuat ketapel. Nah, berikutnya tugas kalian adalah bisa mempraktikkan membuat ketapel ya. Nah, waktunya tidak hari ini, waktunya Ustadz kasih waktu minggu depan ya. Nah, minggu depan silahkan tugas ketapelnya dipraktikkan ya, terus nanti difoto dikirimkan ke linknya ya, dengan fotonya membawa ketapelnya. Nah, itu adalah gaya pegas yang kita pelajari hari ini. Nah, demikian anak-anakku, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan ya, karena pandemi belum selesai. Demikian, semangat untuk belajar terus, jangan lupa beribadah pada Allah dan ngajinya jangan lupa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.